Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Prawita Umiati, NIM 104200030 dari kelas S5A, ingin menjelaskan materi mengenai valuta asing. Jual beli valuta asing dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-saf. Dalam kamus Al-Munjid fi al-Lughah disebut dengan al-sarf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sarf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Kemudian syarat-syarat valuta asing. Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing atau al-sarf adalah 1. Serah terima sebelum iftira atau berpisah, maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Yang kedua, al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang dinilai tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada penukaran uang yang satu atau sama jenis. Ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi penukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Keempat, tidak mengandung akad khiyar. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Kemudian rukun-rukun falas atau valuta asing dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 rukun. Yang pertama, serah terima sebelum iftira atau berpisah. Kedua, tamatsul atau sama rata. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Yang keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat. D. Para pelaku pasar valuta asing. Dilansir dari jurnal mengenai pasar valuta asing karya Sulastrip, pergerakan nilai valuta asing yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu karena hukum demand atau supply selalu melibatkan beberapa pelaku pasar dengan berbagai kepentingan. Pelaku pasar tersebut adalah perusahaan, masyarakat atau perseorangan, bank umum, broker, pemerintah, dan bank sentral. Alur kegiatan valuta asing. Jual beli valuta asing terjadi pada pasar khusus yaitu bursa valuta asing, di mana penentu kurs valuta asing dalam keadaan pasar bebas dibentuk oleh interaksi terhadap valuta asing tersebut. Di Indonesia sendiri, kurs valuta asing resmi ditentukan oleh Bank Indonesia dengan nama kurs konversi atau nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Manfaat dari adanya valuta asing. Yang pertama, sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. Kedua, sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Ketiga, bisa mengirim uang ke luar negeri dengan mudah. Keempat, untuk mendapatkan keuntungan di pasar valuta asing. Yang kelima, untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar atau hedging. Yang terakhir, mempermudah kegiatan belanja di negara lain secara umum, tujuan dan manfaat. G. Macam-macam valuta asing. Valuta asing fisik. Valuta fisik ini adalah valuta asing berkaitan erat mengenai uang asing atau uang dari negara lain yang berbentuk uang karkal, baik berupa uang kertas bank, uang kertas negara maupun uang logam. Kedua, valuta asing non-fisik. Berbeda dengan valuta asing fisik, dalam valuta asing non-fisik ini uang yang beredar di dalamnya adalah yang berbentuk uang giral atau surat-surat berharga. Kemudian yang terakhir, praktek jual beli mata uang asing atau al-sarf menurut fikih muamalah dibolehkan jika dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai atau spot.
serta tidak boleh dengan menambahkan antara suatu barang yang sejenis atau emas dengan emas atau perak dengan perak. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.